halaman berapa? 28. Wa malaikun dan adapun para malaikat tad'ul jinahalahu, yaitu menghamparkan oleh para malaikat akan sayapnya lahu bagi orang yang menuntut ilmu, idza yas'a apabila berjalan oleh penuntut ilmu, ridon karena ridho, bimaramihi dengan tujuannya, mutaqabbala padahal diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, amalan yang paling tinggi bagi seorang muslim dalam mengisi hari-harinya, yang pertama bergerak pada ilmu, yang kedua berzikir, dan yang ketiga bekerja, berusaha, berdagang, yang keempat membantu orang. Dari 4 macam aktivitas muslim, yang paling tinggi adalah ngaji. Enggak ada lagi. Wiridan muslim yang paling tinggi adalah ngaji. Enggak ada lagi. Kita orang kudu ngaji. Kajian kita malam hari ini berbicara fadilah, kelebihan, keutamaan bagi orang yang ngaji, yang menuntut ilmu. Apa di antara keuntungan orang yang ngaji itu? Kata yai kita, wa malaikun tad'ul jinahalahu idza yas'a ridon bima rabbihi muttaqin. Orang yang ngaji itu keuntungannya di antaranya, mau dia sadari atau tidak, mau dia paham atau tidak, orang yang ngaji itu para malaikat, baik yang di bumi maupun yang di langit, lebih-lebih malaikat yang di bumi. Kalau orang yang ngaji lagi jalan dari rumahnya menuju majelis ilmu, malaikat gelarin sayap, gelarin sayap, sayapnya digelar oleh malaikat. Enggak mau orang yang menuntut ilmu injak bumi, enggak mau malaikat. Jangan injak sayap saya aja. Begitu. Jadi kita jalan menuju masjid Istiqomah. Jalan itu kalau kita paham, tidak menginjak, tapi sayap malaikat. Kalau manusia yang tidak ngerti, kalau ada pejabat berkas
senang dengan ngajinya. Malaikat itu senang sama ngaji. Mutaqabbal, diterima orang yang ngaji itu. Ibadahnya walaupun kurang pasti diterima Allah. Tuh, ibadah kita walaupun kurang, belum benar, kalau masih ngaji memastikan ibadahnya diterima. Kok bisa begini? Ada bocah main sepeda di depan, masih belajar, jatuh-jatuh. Kira-kira ada bocah tuh main sepeda jatuh-jatuh, kira-kira ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa dimaklumi? Baru belajar. Masih belajar. Kita juga begitu. Ketika kita ibadah, kata malaikat, ya Rabbi, ibadahnya belum benar. Kata Allah, kasih aja ganjar. Orang belum benar masih ngaji, masih belajar, maklumin aja. Tapi ngajinya ngantuk, masih ngaji. Walaupun ngaji, turun ngaji, disenangi malaikat. Ampe malaikat rela-rela sayapnya digelar, saking pengen diinjek ame orang yang ngaji. Baik ini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, adalah kutipan dari hadisnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dari Sayyidina Anas bin Malik, satu di antara sahabat Nabi 124.000 orang sahabat, satu-satunya sahabat yang anaknya buahnya Anas bin Malik, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukang tenteng sendalnya Nabi. Kemana aja Nabi jalan dia ikut, kecuali ke kamarnya enggak. Dari umur 10 tahun udah ngikut Nabi, sampai Nabi wafat umurnya 20 tahun. Anas punya ibu Ummu Sulaim, punya bapak Malik. Malik mati, maka Anas anak yatim yang diasuh ibunya, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim nikah lagi sama pemuda non muslim, buat bintang film India. Siapa namanya? Serokan. Enggak ada apa-apanya. Ama ini salah orang non muslim, namanya Abu Talha. Abu Talha Ummu Sulaim janda, tergila-gila Abu Talha. Kata Abu Talha, Ummu Sulaim mau gak jadi istriku? Abu Talha kaya, usahanya maju,
Emang apa? Lu agamanya beda sama gua muslim, gak boleh nikah. Lu pokoknya mau minta mas kawin apa? Alfa, emas, rumah di Pondok Indah, Pinang Mas, atau apa? Kalau lu pengen jadi laki gua, lu masuk Islam. Asal lu masuk Islam, udah cukup. Itu mas kawin gua. Enggak perlu yang lain. Syahadat aja. Karena dia demen sama Sulaim, Abu Talha masuk Islam. Diajarin ngaji sama Ummu Sulaim sampai jadi kiai. Begitu kalau muslim nikah sama muslim kudu pintar. Begitu. Kalau enggak pintar, repot. Dia yang tertarik. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Anas nikah di umur kurang lebih 19 tahun. Udah nikah. Anas. Waktu nikah kata ibunya Ummu Sulaim, Nabi, pembantu ini kan jadi pengantin, angkat tangan doain. Maka Nabi angkat tangan, Allahumma aksir aulada wa aqim umur. Dalam riwayat yang lain, al-kathir al-tayyib. Bahasa kitanya, ya Allah, di pengantin Anas tolong kasih anak yang banyak, yang benar. Diijabah doanya Nabi. Anas bin Malik anaknya 127 anak. Ini ganti hari Minggu, saya ganti hari Minggu. Kodok, ya ada kodok dulu ya. Kata ketum kita yang banyak benar. Maka Anas bin Malik di dalam kitab Nurul Absar dijelaskan lagi bahas pembantu Rasul. Salah satunya Anas, banyak kali. Maka anaknya Anas 127 ngadain pengajian. Gak usah tetangga, anak aja membantu berarti. Begitu. Benar kan? Ketika dibilang Anas, anak lu banyak amat, dikit 127 aja dikit. Pengen saya 150. Coba satu anak bagi duit sama bapak 1 juta setiap bulan. Berapa tuh bapak dapat duit? Berapa? 127 juta tiap bulan. Itu kalah gaji presiden. Sama ini Anas 3 bulan kebeli kontrakan di Jati Indah. Anas dari anak itu wong bener-bener. Kalau benar jangan sedih, aku juga begini. Kalau benar ini baik. Kata Sayyidina Anas, ini ngaji kita malam hari ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubul ilma walau
Kata Nabi, utlubul ilma walau bisyi, tuntutlah ilmu sekalipun itu ilmu di negeri Cina. Bukan artinya begini, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Salah, jangan nggak ada di situ ini. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Nggak bunyi begini. Gara-gara dia ini salah baca hadis, maka kata tetangga kita, lu gak usah ke negeri Cina. Ini negerimu udah dikuasai oleh Cina, lu di sini aja. Gitu. Gue di Cina, orang sebut 9 naga, udah di sini aja. Itu gara-gara tuntutlah ilmu sampai, bukan tuntutlah ilmu walaupun ilmu itu di negeri Cina. Apa walaupun? Jadi daerah itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling jauhnya Cina. Jadi Cina itu daerah paling jauh dari negara Arab yang sedikit orang nyampe ke situ. Kalah, bukan negaranya, maksudnya daerah nun jauh di sana. Bahasa kitanya, tuntutlah ilmu sekalipun tempat majelis ilmu itu nun jauh di sana, sejauh negeri Cina. Bukan maknanya suruh ke Cina. Artinya walaupun itu jauh majelis taklim itu, lu kudu datang kalau jadi muslim dan ngaku umat, kudu datang ngaji. Apatah lagi kalau dari rumahnya menuju majelis taklim timbang 100 meter, menuju masjid musola nempel, daripada dia wakaf engkongnya. Apanya ya? Yang jauh kudu datang, walaupun lu jauh bisa. Seingat saya pernah nerangin Ibnu Mikhlad yang dari Andalusia, jalan kaki menuju Baghdad. Di sini juga pernah dengar Ibnu Mikhlad dari Spanyol menuju Baghdad jalan kaki, pengen ngaji. Dulu orang Pondok Pinang, dia ngaji ke Kuitang kalau ini jalan kaki, jalan habis sholat subuh, kadang dari malam ke Kuitang, begitu. Dari Ciputat, dari Ciledug jalan kaki, pulang mampir ke Tanah Abang, beli kopi, gili. Begitu zaman pokoknya gitu. Iya, jauh-jauh datang, maka anak cucunya lihat rumah-rumah yang ditempatin. Itu rumah bukan dapat beli, tapi warisan dari engkongnya yang dengan ngaji sampai kuita. Karena ngamalin hadis Nabi, utlubul ilma walau bisyi, tuntutlah ilmu sekalipun tempat ilmu itu jauh. Kudu ngaji. Maka dalam lagu
kemudian bangunlah badannya. Apa maknanya bangunlah jiwanya? Bangun dulu SDM keluarganya, bangun dulu pendidikan rakyat, biar benar, jangan mahal pendidikan, biar pinter-pinter, gampang ngebangun jalan, ngebangun ibu kota, gampang. Kalau dia pinter, bener, enak, begitu. Enggak usah. Begitu maksudnya bangunlah jiwanya. Jadi pejabatnya dulu di kudu benar, yang rapi, barulah bangun yang lain. Kalau ini enggak benar, susah. Bangun tempat gampang, kuncinya ada duit atau kagak. Tapi kalau enggak benar, kata jadi bisa mangkal. Repot nanti negeri itu. Ketika ditanya, itu negeri yang ibu kota mana? Ibu kotanya mana? Tahu nggak jelas. Begitu. Kudu ngaji. Kenapa kudu ngaji? Kata Nabi, fa inna thalabal ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ngaji itu wajib atas tiap muslim. Ngaji wajib ngaji. Jadi ngaji ruhaninya dulu. Jadi kasih pendidikan gratis. Udah ini benar, baru kasih makan malam gratis, makan pagi gratis, makan siang gratis. Ruh dulu, ruh begitu. Ini bangun jiwa. Kudu ngaji, menuntut ilmu. Kenapa emangnya? Kata Nabi, wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu latadom ajnihata, sungguh dia menggelar sayapnya litolibil ilmi, bagi tukang ngaji, ridon bima yatlub, senang amal yang dia cari. Sebab hidupnya negeri dengan ilmu. Kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna laqtibar lidati. Hidupnya seorang manusia dengan ilmu dan ketakwaan. Bila enggak ada dua-duanya, maka bukan orang namanya, tapi bangkai yang berjalan di muka bumi. Walaupun duitnya banyak, enggak ada mengaji, namanya mayat hidup. Kenapa? Pohon kalau enggak disiram mati, hati kalau enggak disiram dengan ilmu layu, buyang hidupnya, buyang terus. Hiburan loh, kemana teh? Puncak teh, di puncak buyang juga. Emang bukan tempatnya, artinya begitu. Ada orang di Jatinegara nggak buyang juga, ngaji. Malaikat ridho sama orang yang ngaji, maka sayapnya digelar. Apa itu maknanya sayapnya digelar? Kata para ulama, maksudnya sayap itu digelar, tahu
malaikat itu hormat sama tukang ngaji. Hormat sama tukang ngaji, mengagungkan sama orang ngaji, demen banget malaikat. Kedua, artinya menggelar sayapnya itu malaikat pada turun di majelis-majelis ilmu sehingga muncul ketenangan. Nazalat alaihi sakinah, turun amat orang yang ngaji itu ketenangan. Maka seringkali di majelis ilmu guru baru bismillah mata 5 watt. Iya, guru baru 5 menit mata 5 watt. Tidur. Kenapa dia tidur? Tenang. Kenapa ya? Kenapa ya? Tenang. Makanya karena dia tenang bisa tidur. Orang yang kagak tenang kagak bisa tidur. Maka dia tidur tenang. Kenapa dia tenang? Itu tipikal suami yang di rumahnya diomelin bininya. Kalau di rumah kagak bisa tidur, maka guru baru 5 menit langsung 5 watt karena tenang. Itu majelis. Begitu majelis. Tapi kita jadi tukang ngaji kudu pinter jawabnya. Ngaji itu bawa kita ditanya sama orang, lu bawa kita, coba buat tes, lu ngaji udah lama, coba buat tes, dibaca nih, kita harus pinter jawabnya. Maaf Pak, enggak ada kacamata, enggak ada kacamata. Kalau pakai kacamata saya bisa. Kalau pakai kacamata saya bisa. Temennya dia niat mau mempermalukan, maksain beli Pondok Indah kacamata. Ini kacamata baca, baca kan saya bilang kalau pakai kacamata saya bisa. Kalau baca kita beda aja. Kan saya bilang kalau pakai kacamata saya bisa. Cuma kagak ada kacamata. Kalau ada kacamata saya pakainya bisa. Pakai kacamata saya bisa. Nih, itu udah pakai kacamata. Begitu. Kalau baca kitab, ya kan? Jawab itu yang penting. Jangan kalah siang. Ada teman-teman kita di Betawi, gue orang Betawi, baru kalah siang juga. Kan sering begitu ya kan? Begitu jawab yang pintar. Ngaji tidur, doain sama kiai, jawab yang benar. Jangan takut. Lu ngaji tidur mulu, habis itu pulang aja. Maaf ya, walaupun saya tidur, kita mulai lagi ya. Saya buka kitab apa aja yang buka kitab, saya bisa tebak kitab apa aja. Kitab apa aja walaupun saya tidur, saya bisa tebak kitab apa aja. Begitu bawain kitab yang boleh timang kamu apa susah. Gitu. Yang pintar, jadi jangan kata itu kiai lain jadi mantu kita baru aja bisa tebak apa
Iya, aku awas. Itu dia bilang kita bawa aja gua bisa kebet. Jadi dengan kita ngaji itu malaikat banyak. Makanya menjadi tenang. Kalau ngaji itu pikiran roh. Cuman seberapa lama ini rohnya tergantung ketulusan ngajinya. Begitu. Ibarat handphone dicas, sejak dicabut mati lagi. Ini berarti baterainya drop, soak, lobet, soak, baterainya. Tandanya dicas saja ada masuk. Begitu kita waktu ngaji mau tenang, keluar dari mesin puyeng lagi. Ada nggak yang begitu? Yang mana orangnya? Tuh begitu. Ini berarti baterainya soal. Masa tenangnya sebentar, ngecas sejam lebih, gitu nggak ada perubahan. Ini ribet nilai begitu. Ngaji, ilmu nur, ilmu itu cahaya. Maka dalam ngaji menyala. Kalau kita ya lebih munawwar bercahaya. Ngaji. Apa yang dimaksud dengan malaikat menggelar sayapnya? Maksudnya malaikat membantu jalan kemudahan bagi mereka penuntut ilmu. Orang yang ngaji rezekinya gampang. Ngaji gampang. Begitu. Ada aja jalan rezekinya. Orang yang ngaji ada aja. Begitu. Orang ngaji. Kenapa dia gampang jalan rezekinya? Karena malaikat ridho, senang membantu. Maka malaikat bagi orang yang tukang ngaji ngebantu. Beda antara kita belum ngaji sama ngaji. Kalau nggak ngaji, puyeng terus dari hiburan sana sini stres. Padahal ngaji sendiri hiburan. Enak dengan ngaji. Duduk dapat ilmu, dapat minuman. Begitu. Macam-macam. Habis ngaji dikasih makanan macam-macam. Begitu keuntungan ngaji. Belum yang lain. Ada jalan kemudahan. Belum sebelum guru datang ngobrol sama temannya. Lu kerja di mana Pak? Manusia. Ini udah berapa lama ngaji? Gua seorang sini tapi ngaji si baru, baru. Begitu. Lu bagaimana? Dia cerita kehidupannya panjang. Tadinya kita mau ngeluh kagak jadi. Ngelihat teman kita bercerita, di hatinya berbunga. Gua kira yang puyeng, gua doa para dia. Alhamdulillah. Tadinya ngeluh jadi alhamdulillah. Gara-gara apa tuh? Ngaji. Rada tenang. Gua kira yang puyeng, gua doa. Alhamdulillah. Makanya lihat tuh, ada anak muda begitu, dia nggak mau nikah gara-gara bergaul dengan orang yang berumah tangga.
yang diceritain keluhan berbagai enak, yang ini kawan diomelin bini begitu, yang ini kawan bininya pinter banget kali begitu, sampai duit dipicik hilang, saking apa pinter di bawah kasur hilang juga, ketemu aja saking apa pinter dia. Di bawah ini temennya kita takut apa nikah, ini ngeluh, ini ngeluh, karena dia enak yang didorong, dia takut. Sama seperti teman kita nggak mau haji. Kenapa nggak mau haji? Yang pulang haji ceritanya kagak enak. Ceritanya, ya Allah besok panas banget. Ya nggak bisa doang di sini aja panas, apalagi hari-hari begini nih panas. Nanti kalau dikasih air tenang, biar tenang maksudnya, lebih panas begitu. Itu begitu. Jadi panas suasana hati. Dongengin dong enak, ibadah di Mekah enak. Jadi jangan dongengin yang galak. Jadi orang mau haji juga gak jadi. Begitu. Gara-gara cinta dongeng yang galak. Begitu. Ini sudah kata yang wa malaiku tadawul jinahalahu idha yas'a ridha bimaronihi muttaqabal. Keuntungan orang yang menuntut ilmu, bagaimana malaikat hormat pada dia, bagaimana malaikat itu tawaduk kepada, bagaimana malaikat itu turun duduk bersama, bagaimana malaikat itu membantu memudahkan urusan bagi orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Ridha bimaroni, senang bangga sama orang yang demen ngaji, walaupun kagak paham, tapi ngaji mau pintar jawabnya. Ditanya sama gurunya, murid-murid, paham tidak? Paham guru, gua sih kagak. Paham tidak? Paham guru, gua kagak. Jadi yang paham guru, gua kagak paham. Apa ya? Akhirnya dia jawab, paham tidak? Paham guru. Jadi guru yang paham, gua kagak. Orang ngaji ada aja jawabannya. Orang ngaji ada jawaban. Orang apa dia tahlilan? Orang yang ngaji itu dia punya dengkul diangkat satu, biji atau si ini belum gitu, dua jadi berkatnya gara-gara ada dua. Ya Allah, siapa itu? Nggak ada. Orang pintar ya, ada. Kenapa? Iya. Itu orang. Jadi betapa kedudukan orang yang ngaji amat sangat tinggi. Andai tidak ada kelebihan bagi orang yang ngaji selain materi malam hari ini, didoakan oleh malaikat, disenengin sama malaikat, dimudahin jalan oleh malaikat, dihormati oleh malaikat. Andai tidak ada hadis lain berbicara kepentingan dan keutamaan ilmu, sudah cukup bagi kita materi malam hari ini untuk kita berlomba-lomba memanfaatkan waktu untuk kita menuntut ilmu. Sebab dengan ilmu orang akan tahu cara ibadah.
akan cobos. Ada yang bilang bodoh, dia nggak ada ilmu, nggak ada ilmu. Kalau dia ada ilmu dia bakal paham. Kata dia ada di kitab Zuhad, wa wajibun linnasi imamun yansi, wajib bagi seorang muslim untuk nasbul imam, memilih pemimpin. Dosa muslim kalau ada pilihan pemimpin walaupun tidak RT, tidak RW, kalau ada milih kecuali gubernur, milih mana ada yang dia suka, yang penting milih, jangan tidak milih. Dosa negara kita belum menganut hukum Islam sepenuhnya, jadi sehingga memilih itu hak-hak dalam Islam. Itu memilih itu kewajiban. Kalau hak boleh dikerjakan, boleh tidak, namanya juga hak, begitu. Tapi kalau kewajiban nggak ada pilihan, kudu dikerjakan. Maka muslim memilih yang mana yang dia suka, terserah, urusan dia punya keyakinan masing-masing. Enggak boleh kita nggak memilih, begitu, enggak boleh, jangan begitu, jangan kita nggak memilih. Kenapa? Karena muslim diwajibkan nasbul imam, memilih pemimpin, wajib, begitu, wajib. Jadi sehingga bila kita sehat, kalau ada pemilihan, milih yang mana. Masalahnya kalau gua milih, kalau dikorupsi bagaimana? Gua dosa terus. Ya Allah, kalau begitu enakan dia. Bukan kita memilih, ya Rob. Menurut saya, data-data yang saya dengar dari orang ini bagus, saya dipimpin nama ini aja. Bila enggak bagus, jadi begini menyimpang, saya angkat, karena saya cuma punya keyakinan doang, enggak mengerti ke depan. Begitu. Jadi menyimpang, yang penting tugas titipin kemana-kemana, terserah kita. Pilihan orang bebas, masing-masing punya pilihan. Begitu. Belum apa-apa udah punya pilihan bukan? Terus enggak apa-apa. Begitu. Karena yang diwajibin ini, yang mana yang terbaik menurut saya, yang mana memilih nyawa. Kecuali kita sakit, stroke, dan bisa ngapa-ngapain, udah agama juga ulur kalau begitu. Itu begitu sudah. Maka kalau orang itu tahu keuntungan menuntut ilmu, yang di pasar bakalan dia batasi, pengen lagi, yang kerja pengen ada lagi. Kenapa? Saking tingginya nilai ilmu. Rugi kalau kita orang nggak mau ngaji. Kehidupan masyarakatnya yang nggak mau ngaji kurang bahagia, meski duitnya banyak. Tapi kalau kita orang bukan ngaji, meski nampak pas-pasan, tapi mendapatkan ketenangan jiwa, ada inspirasi, sehingga dia hidup enggak mengeluh, hidup enggak pakai ribet-ribet, hidup ngaji, mau ngapain? Maka ilmu itu penting.
habis selesai ngaji, ya Allah saya sudah ngaji, memenuhi perintah dan perintah Rasul. Saya ini punya hajat ya Allah, sebut kamu kabul ya Allah dengan saya ngaji. Malu begitu. Maka doa bil Mustafa Rasuli nahdo bi kulli su'i, demi keagungan Nabi Muhammad kami memperoleh semua yang kami minta. Dengan keagungan Al-Mustafa kami meraih semua permohonan. Begitu doa. Rugi kalau enggak doa. Orang karena majelis ilmu, majelis yang mustajab doa. Nabi pengen punya umat banyak, tapi tentu bukan banyak doa, benar-benar. Kalau enggak pengen benar, enggak bisa kalau enggak ngaji. Jadi banyak itu relatif. Satu asal benar banyak nggak benar membeli. Begitu keuntungan ngaji. Malaikat redho, malaikat tawadhu, malaikat takdim, malaikat bantu doa. Mudahin kita yang ngaji. Sampai malaikat mintakan ampunan dosa kita yang ngaji. Coba kita puyeng mikirin pelajaran, malaikat agak berhenti mintakan ampunan dosa-dosa kita. Betapa beruntungnya orang yang malaikat sibuk mikirin kita, sementara kita sibuk mikirin diri sendiri. Inilah keuntungan daripada orang ngaji. Maka andai tidak ada pesan lain daripada fadilah ilmu selain kajian kita pada malam hari ini, sudah cukup untuk membuka pikiran kita betapa pentingnya duduk di majelis ini. Ada guru teknis, guru boleh mati, guru boleh ganti, ngaji mesti terus. Jangan tidak ngaji. Orang yang ngaji tidak akan jumawa kalau dipuji. Orang yang ngaji kalau kena pujian akan tahan dipuji. Orang yang ngaji kalau dia dapat musibah, dia tidak akan frustasi, tapi dia terus mengadakan introspeksi diri untuk menguji di mana kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya ngaji. Sehingga jadi muslim kudu dengan ngaji dan ngaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan himmah yang tinggi kepada kita bersama, semangat yang besar untuk duduk di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Segini nanti kita ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Alhamdulillah.